Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melakukan kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja saya pada tugas metodologi penelitian dasar dengan materi contoh analisis data dan pengujian hipotesis, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekde Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu contoh analisis data dan pengujian hipotesis itu sendiri. Dalam melakukan penyusunan atau penulisan ataupun penelitian ilmiah, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Berikut contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Perlu diperhatikan berikut contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu yang perlu diperhatikan adalah judul penelitian, pengaruh gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi, dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi di Kabupaten Prigondani. Yang kedua yaitu menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian itu, variabel penelitiannya adalah gaya kepemimpinan disamakan dengan X1 dan situasi kepemimpinan diperumpamakan sebagai X2 sebagai variabelnya independen, dan iklim kerja organisasi diibaratkan dengan simbol Y sebagai variabel dependen. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma penelitian. X1 sama dengan kepemimpinan, X2 sama dengan situasi kepemimpinan, dan Y merupakan iklim kerja organisasi. Yang keempat yakni populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang menduduki jabatan eselon. Yang keempat, sampai populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang menduduki jabatan eselon sampai dengan yang kedua dengan jumlah 50 orang berdasarkan tingkat kesalahan 5%. Maka ukuran sampel dengan kedua dengan jumlah 50 orang berdasarkan tingkat kesalahan 5%. Maka ukuran sampel ditemukan 44 orang terdiri atas 30 orang pria dan 14 orang wanita. Seperti itu. Kemudian yang kelima yakni rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif. Yang pertama yaitu seberapa baik gaya kepemimpinan para eselon di Kabupaten Prigondani. Yang kedua yaitu seberapa baik situasi kepemimpinan di Kabupaten Prigondani. Yang ketiga, seberapa baik iklim kerja organisasinya. Bagian B yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Yang pertama, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan iklim keorganisasian atau kerja organisasi? Yang kedua yaitu adakah hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dan iklim organisasi? Sedangkan yang ketiga, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan
situasi kepemimpinan. Dan yang keempat yaitu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim organisasi, seperti itu. Kemudian bagian C yaitu rumusan masalah komparatif. Yang pertama, adakah perbedaan gaya kepemimpinan secara signifikan antara Eselson 2, 3, dan 4? Yang kedua yaitu adakah perbedaan situasi kepemimpinan secara signifikan antara Eselson 2, 3, dan 4? Yang ketiga yaitu adakah perbedaan iklim kerja organisasi secara signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh Eselson 2, 3, dan 4? Kemudian nomor 4, adakah perbedaan gaya kepemimpinan yang signifikan antara pemimpin Eselson pria dan wanita? Yang kelima yaitu adakah perbedaan situasi kepemimpinan yang signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh pria dan wanita? Yang keenam yaitu adakah perbedaan iklim kerja organisasi yang signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh pria dan wanita? Seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu hipotesis. Hipotesis deskriptif atau bisa dirumuskan dan bisa tidak. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan para Eselson di Kabupaten Prigondani sama dengan 75% yang diharapkan. Yang kedua yaitu rata-rata situasi kepemimpinan paling rendah 40% dari yang diharapkan. Yang ketiga yaitu iklim kerja organisasi di Kabupaten Prigondani paling tinggi yaitu 60% dari yang diharapkan. Bagian B ada hipotesis asosiatif atau hubungan. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan atau positif antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Yang kedua yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan instrumen seperti yang tertera pada bab skala pengukuran dan instrumen penelitian yang terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, situasi kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, dan iklim organisasi dengan 7 indikator dan 14 butir pertanyaan. Seperti itu. Yang kedelapan ada tabulasi dan hasil penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 44 responden yang telah ditetapkan sebagai sampel data variabel, gaya kepemimpinan dapat ditabulasikan sebagai mana pada tabel 9.1 dan variabel situasi kepemimpinan ditunjukkan pada tabel 9.2 dan data variabel iklim kerja pada tahun atau pada tabel 9.3 seperti itu. Kemudian yang kesembilan ada uji normalitas data. Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel korelasi dan regresi analisis variabel dan t-test untuk 2 sampel. Seperti itu. Penggunaan statistik parametris masyarakat atau mensyaratkan bahwa data variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum menguji hipotesis dilakukan terlebih dahulu yang namanya uji normalitas. Seperti itu.
Adapun bagian-bagiannya yaitu pengujian normalitas data, gaya kepemimpinan sama dengan X1, dan pengujian normalitas data, situasi kepemimpinan X2, dan terakhir yaitu pengujian normalitas data, situasi kepemimpinan sama dengan X2, seperti itu. Kemudian yang ke-10 ada teknik statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Berdasarkan teknik statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 8.1, yaitu pedoman memilih teknik statistik untuk pengujian hipotesis. Pertimbangan yang perlu dilakukan adalah jenis data dan bentuk hipotesis itu sendiri. Hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai suatu variabel secara mandiri antara data sampel dan data populasi, seperti itu. Kemudian menjawab perumusan masalah deskriptif merupakan hal yang sangat standar dan penting dalam penelitian, karena data utama dari penelitian akan dapat diketahui dengan jelas dari hasil analisis deskriptif ini. Seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Widya Loka? Seberapa baik situasi kepemimpinan kepala sekolah SMA Widya Loka? Dan yang terakhir yaitu seberapa baik iklim organisasi SMA Widya Loka? Seperti itu. Untuk dapat menjawab ketiga rumusan masalah deskriptif tersebut, maka pertama-tama ditentukan terlebih dahulu skor ideal. Adalah skor-skor yang telah ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya, untuk menjawab ketika rumusan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah skor hasil penelitian dengan skor ideal, seperti itu. Hasil penelitian ini akan dapat dideskripsikan lebih rinci apabila setiap pertanyaan dalam setiap instrumen dihitung nilainya. Dengan demikian, setiap pertanyaan dari setiap instrumen untuk seluruh responden dapat diketahui mana yang mendapat nilai rendah dan nilai tinggi atau nilai rata-rata. Untuk variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah terdapat 18 data, situasi kepemimpinan 18 data, dan iklim kerja organisasi 14 data yang harus disajikan, seperti itu. Kemudian untuk variabel penelitian yang lain, kualitas nilai setiap indikator dapat dianalisis dengan cara melakukan perhitungan seperti contohnya, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif. Bila hipotesis deskriptif dirumuskan, maka perlu diuji berdasarkan pedoman memilih teknik statistik untuk pengujian hipotesis, seperti itu. Hipotesis, kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis asosiasi. Hipotesis asosiasi nomor 1, 2, 3 diuji dengan korelasi produk momen. Hipotesis nomor 4 dengan korelasi ganda bila diprediksi bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka analisis dengan regresi. Bila ingin mengetahui sumbangan efektif setiap variabel independen, maka dianalisis dengan yang namanya korelasi parsial, seperti itu. Yang ketiga ada hipotesis komparatif, yaitu yang pertama pengujian hipotesis deskriptif, di mana gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Widya Loka sama dengan 7% dari yang diharapkan. Situasi kepemimpinan di SMA Widya Loka paling rendah 40% dari yang diharapkan. Iklim organisasi SMA Widya Loka paling tinggi 60% dari yang diharapkan, seperti itu.
Bagian B ada pengujian hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif diuji dengan teknik korelasi. Terdapat berbagai macam teknik korelasi, yaitu korelasi person product moment, korelasi rasio, korelasi Spearman rank, korelasi berserial, korelasi point berserial, korelasi tekrakorik, korelasi kontinensi, korelasi Kendall, korelasi ganda, dan yang terakhir yaitu korelasi parsial. Seperti itu. Bagian C ada uji hipotesis komparatif. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis komparatif 2 sampel, dan yang kedua pengujian hipotesis komparatif 3 sampel secara bersama-sama. Seperti itu. Pengujian hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Terdapat 2 jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu hipotesis pertama adalah hipotesis nol HO, dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA. Seperti itu. Hipotesis nol digunakan untuk diuji selalu menyatakan tidak ada hubungan antara parameter atau alat ukur yang diambil dengan sensus populasi atau alat ukur sebelumnya dari sampel populasi, dan statistik yang sedang diperbandingkan terhadap suatu ukuran yang ditarik dari contoh yang diambil dari suatu populasi. Seperti itu. Ada juga hipotesis alternatif. Hipotesis ini merupakan hipotesis tandingan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif selalu menyatakan terdapat hubungan antara parameter. Hipotesis ini merupakan hipotesis penelitian dari si peneliti yang dinyatakan secara operasional. Selanjutnya ada nilai probabilitas atau nilai value P berdasarkan interpretasi pengujian sesuai dengan tahapan prosedur uji statistik. Kesimpulan dinyatakan dalam istilah-istilah perolehan atau tidak mendukung HO didasarkan pada daerah penolakan yang dipilih sebelumnya uji dihasilkan. Metode kedua dari hasil yang dipresentasikan dari laporan uji statistik mencakup ketidaktepatan uji statistik dengan HO. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.